Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah. Nama anggota kelompok kami yang pertama Lailatul Husna, Fitri Wulandari, Siti Mainur Rasita, Yunita Afitasari, Reni Lestari, Leni Aisyah, Elija Permatasari, dan Ella Putri Lestari. Peta konsep dari penyusunan laporan keuangan bank syariah ada 3. Yang pertama, pendahuluan atau materi. Yang kedua, komponen laporan keuangan bank syariah. Yang terakhir, contoh laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, pendahuluan materi. Laporan keuangan bank syariah. Pada laporan keuangan bank syariah mencerminkan 3 komponen, yaitu yang pertama, laporan keuangan yang mencerminkan aspek bisnis. Kedua, laporan keuangan yang mencerminkan aspek sosial. Yang ketiga, laporan keuangan yang mencerminkan kekasan transaksi suatu entitas syariah. Pengertian: laporan keuangan perbankan syariah menurut PSAK 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan bank syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Tujuan yang pertama, menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu bank syariah. Kedua, meningkatkan kepatuhan pada prinsip syariah. Yang ketiga, informasi aset, kewajiban pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang keempat, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank syariah. Yang kelima, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Yang keenam, informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial bank syariah. Asumsi dasar: kelangsungan usaha atau going concern. Dasar yang berbeda dapat digunakan jika yang pertama, ada pembatasan kelangsungan usaha. 2. Ingin melikuidasi perusahaan atau mengurangi secara material skala usahanya. Pengakuan pendapatan. Yang pertama, hanya pendapatan atas aktiva produktif performing. Kedua, non-performing lebih dari pendapatan diakui di jurnal balik. Dasar akrual atau akrual basic. Yang pertama, hanya pendapatan atas aktiva produktif performing. Yang kedua, non-performing lebih dari pendapatan diakui di jurnal balik. Acuan penyusunan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Ketiga, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keempat, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kelima, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. Yang keenam, praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal standar akuntansi keuangan, memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka bank syariah wajib mengikuti pilihan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Perbedaan laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional terdapat 1 neraca, 2 laporan laba rugi, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas,
5 catatan atas laporan keuangan. Kemudian pada bank syariah terdapat 1 neraca, 2 laporan laba rugi, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas, 5 laporan perubahan dana investasi terkait, 6 laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, 7 laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, 8 laporan dan penggunaan dana kebaikan. Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama ada paradigma transaksi syariah, di mana di sini diartikan bahwa paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki nilai akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Yang kedua ada asas transaksi syariah. Yang pertama yaitu prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua prinsip keadilan atau adalah. Yang ketiga prinsip kemaslahatan atau masalah. Dan yang keempat prinsip keseimbangan atau tawazun. Yang terakhir yaitu prinsip universalisme atau syumuliyah. Kemudian ada karakteristik transaksi syariah. Yang pertama yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kemudian prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga ada uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat ada tidak mengandung unsur riba, kezoliman, masyir, gharar, dan haram atau lain-lain. Kemudian yang terakhir ada pemakai laporan keuangan. Yang pertama ada investor, kedua pemberi dan kordo, yang ketiga pemilik dana syirkah temporer, keempat pemilik dana titipan, kelima pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang keenam ada pengawas syariah, yang ketujuh ada karyawan, yang kedelapan ada pemasok dan mitra, dan yang kesembilan pemerintah serta lembaga-lembaganya. Komponen laporan keuangan bank syariah. Komponen laporan keuangan bank syariah yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, antara lain yang pertama laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang kedua laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang ketiga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Neraca. Neraca pada bank syariah sama dengan bank konvensional, kecuali pada sisi pasifah. Ditambah, maka investasi tidak terikat atau dana syirkah temporer. Kemudian, yang berdiri sendiri atau bukan unsur kewajiban atau modal, investasi tidak terikat atau dana syirkah temporer adalah dana yang diterima bank dengan kriteria yaitu sebagai berikut: aktiva sama dengan pasiva ditambah dana syirkah temporer. Laporan laba rugi. Beberapa unsur laporan laba dan rugi yang ada dalam laporan laba dan rugi bank syariah yaitu A. Pendapatan operasi utama, B. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat, C. Pendapatan operasi lainnya, D. Beban-beban. Namun, ada tambahan alokasi keuntungan atau kerugian kepada pemilik investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat dan tidak dapat diperlakukan sebagai beban atau pendapatan. Laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih bank, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, total penghasilan komprehensif selama satu periode yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis yang mengungkapkan yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dalam kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca. Laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan pengguna dana kebajikan. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Pendapatan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan pendapatan yang dibagi hasilkan mengharuskan bank menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan bahwa 1. Dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki. Yang kedua, zakat dari dalam entitas syariah. Ketiga, zakat dari pihak luar entitas syariah. Laporan sumber dan penggunaan zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu agar pada pemakaian laporan dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam pengelolaan dana zakat. Perlakuan akuntansi, yakni sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dan laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Penerimaan dana zakat diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Dana zakat disajikan sebagai kewajiban paling likuid. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan atau CARD. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana dan penggunaannya selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo CARD pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan antara lain yakni infak, sedekah, pengembalian dana kebijakan produktif, denda, dan penerimaan non-halal. Perlakuan akuntansinya yakni yang pertama, penerimaan dana kebajikan diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Kedua, dana kebajikan disajikan sebagai kewajiban paling likuid. Berikut adalah contoh laporan keuangan Bank Syariah. Berikut merupakan contoh
laporan keuangan pada PT Bank Syariah Mandiri. Yang pertama, pada bagian neraca, kita lihat ada aset, kas, giro, dan penempatan pada Bank Indonesia. Giro pada bank lainnya kita lihat, kemudian penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharganya. Selanjutnya, mengenai tagihan akseptasi, aset yang diperoleh untuk IARA, penyertaan modal sementara, aset tetap, aset lain, kemudian kita jumlah jadi jumlah aset. Terus ada liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas, liabilitas, kemudian liabilitas segera, hasilnya liabilitas segera. Terus bagi hasil, dana syirkah temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan. Masih berlanjut di bagian neraca, ada simpanan wadiah, simpanan dari bank lain, utang pajak, pembiayaan diterima, kemudian estimasi, kerugian komitmen dan kontingensi, liabilitas lain, kemudian jumlah dari liabilitas. Ada dana syirkah temporer, beberapa dana syirkah temporer, kemudian dijumlah dana syirkah temporernya bukan bank. Terus dana syirkah temporer lanjutannya jumlah dana syirkah temporer, surat berharga, subordinasi yang diterbitkan, ada pihak ketiga dan pihak berelasi, kemudian hasil jumlah. Selanjutnya menghitung ekuitas, kemudian kita jumlah ekuitasnya, terus hasil jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas. Selanjutnya contoh laporan keuangan bank syariah pada laba ruginya. Kita lihat ada pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharibnya. Di sini ada pendapatan dari jual beli, pendapatan keuntungan murabahah, pendapatan bersih istihaq, kemudian kita jumlahkan pendapatan dari jual belinya. Nah, pendapatan jual belinya kita tambahkan, ada pendapatan dari sewa, pendapatan ijarah bersih. Nah, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan bagi hasil mudharabah, dan pendapatan bagi hasil musyarakahnya kita jumlah jadi pendapatan bagi hasil. Kemudian kita jumlah lagi pendapatan usaha utama lainnya menjadi pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporernya kita kurangkan, jadi hak bagi hasil milik banknya kita lihat, terus kita tambahkan sama pendapatan usaha lainnya sehingga menghasilkan jumlah pendapatan usaha lainnya. Terus beberapa kita kurangkan dengan beban usaha, beberapa beban usaha, jadi jumlah beban usaha, terus laba rugi usaha, menghasilkan sebuah laba rugi usaha. Selanjutnya menghitung pendapatan dan beban. Ada non usaha itu pendapatan non usaha kemudian dikurangkan dengan beban non usaha, hasilnya jumlah pendapatan dan beban non usaha. Terus laba atau rugi sebelum zakat dan pajak penghasilan dikurangi dengan zakat sehingga menghasilkan laba rugi sebelum pajak penghasilan, dikurangi dengan beban atau manfaat pajak penghasilan kini maupun tangguhan sehingga menghasilkan bebak pajak penghasilan bersih. Dan di hasilnya itu laba rugi bersih. Kemudian ada pendapatan komprehensif lainnya, ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, terus ada pos-pos yang
akan diklasifikasi ke laba rugi. Terus sehingga menghasilkan jumlah penghasilan komprehensif lain. Dan jumlah laba komprehensif hasil akhirnya yaitu laba rugi bersih per saham dasarnya. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, di mana pendapatan komprehensif yang terdiri dari 1. Modal saham ditempatkan dan disetor penuh. 2. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok bersedia untuk dijual. Yang ketiga, selisih revaluasi aset tetap. Dan yang keempat, imbalan kerja. Sedangkan saldo laba yang terdiri dari telat ditentukan penggunaannya, belum ditentukan penggunaannya ekuitas, setelah itu akan dijumlah. Berikut adalah contoh dari PT Bank Syariah Mandiri laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, di mana ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, penurunan atau kenaikan bersih kas dan setara kas dan setara kas awal tahun dan akhir tahun. Setelah itu akan dijumlah semuanya. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Berikut adalah contoh dari PT Bank Syariah Mandiri, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, di mana terdiri dari pendapatan usaha utama atau akrual, pengurang, penambah, dan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil pada tahun 2015 dan tahun 2014. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat pada PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Pencatatan sumber dana zakat dibagi menjadi zakat dari bank, zakat dari nasabah dan umum, zakat dari pegawai bank. Kemudian sumber dana zakat seluruhnya dijumlahkan. Yang selanjutnya yaitu pencatatan penyaluran dana zakat yang disalurkan melalui Lasnas BSM. Penyaluran dana zakat seluruhnya dijumlahkan. Kemudian yang selanjutnya, untuk mencari penurunan atau kenaikan dana zakat diperoleh dari jumlah sumber dana zakat dikurangi dengan jumlah penyaluran dana zakat, kemudian dikurangi lagi dengan keuntungan selisih kurs atau bersih. Selanjutnya yaitu dari penurunan atau kenaikan dana zakat dikurangi dengan saldo awal dana zakat yang diperoleh dari tahun 2014 sehingga menghasilkan saldo akhir dana zakat pada tahun 2015. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Pencatatan dana kebajikan dibagi menjadi denda, penerimaan non-halal, dana sosial lainnya. Kemudian sumber dana kebajikan seluruhnya dijumlahkan. Selanjutnya yaitu pencatatan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan melalui Lasnas BSM. Kemudian penggunaan dana kebajikan tersebut dijumlahkan seluruhnya. Untuk mencari kenaikan dana kebajikan diperoleh dari jumlah sumber dana kebajikan dikurangi dengan jumlah penggunaan dana kebajikan ditambah dengan keuntungan selisih kurs, sehingga saldo akhir dana kebajikan diperoleh dari kenaikan dana kebajikan ditambah dengan saldo awal dana kebajikan pada tahun 2014. Nantinya akan diperoleh saldo akhir dana kebajikan pada tahun 2015. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.